Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Saudara Ahmad Ridwan Fauzi dan Saudari Siti Farhah Awaliyah akan mencoba menjelaskan tentang gelombang bunyi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penjelasan dan contoh gejala pemantulan gelombang bunyi. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Cara membuktikannya, ambil 2 buah tabung dari kertas karton, letakkan sebuah stopwatch di ujung salah satu karton, letakkan ujung karton yang lain di telingamu. Kamu akan mendengar stopwatch itu paling jelas ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Seorang pendaki di puncak gunung meneriakkan suatu kata-kata tertentu. Aneh, kata tersebut kedengarannya 1, 2, 3, sampai 4 kali secara berurutan dan suaranya semakin melemah. Suara tersebut adalah suara pemantulan bunyi, yaitu gema. Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar terlebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat. Telinga masih mendengar sebagai satu bunyi jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Tabung bicara merupakan suatu tabung yang terbuat dari logam dengan ujung-ujungnya berbentuk corong. Tabung ini banyak dipakai di kapal-kapal laut untuk mengatasi gangguan komunikasi akibat suara angin atau ombak. Tabung bicara merupakan salah satu contoh pengaplikasian pemantulan bunyi. Stetoskop adalah sebuah alat yang digunakan dokter untuk memeriksa suara napas dan detak jantung seseorang. Stetoskop terdiri dari selang dan ujungnya berbentuk corong. Selang tersebut disambungkan dengan 2 selang menuju telinga. Dokter mendekatkan corong tersebut ke dada pasien. Suara detak jantung dan suara napas akan merambat melalui corong tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan echo dan reverberation pada gelombang bunyi. Echo ini merupakan gambar gelombang bunyi, yaitu untuk echo. Echo itu seperti gelombang bunyi yang dipantulkan. Contohnya, kita berada di atas pegunungan, kemudian mengeluarkan suara, maka suara akan terdengar dipantulkan 1, 2, hingga 3 kali. Namun suaranya akan semakin melemah. Selanjutnya itu reverberation, atau bisa disebut dengan reverb. Reverb ini merupakan memanipulasi suatu suara
seperti suara di dalam suatu ruangan. Perbedaannya dengan echo, kalau echo itu di luar ruangan, kalau reverb itu di dalam ruangan. Efek suara di dalam ruangan itu merupakan reverb. Contohnya seperti kita di dalam toilet. Maka ketika kita bicara, maka akan muncul efek suara di dalam ruangan. Juga gambar yang di bawahnya itu, kalau ruangannya berbeda, bentuk dari ruangan tersebut, maka efeknya pun berbeda. Selanjutnya yaitu gejala dan contoh pembiasan gelombang bunyi. Nah, sekarang gejala dan pembiasan gelombang bunyi. Contohnya itu, ini ada ilustrasi, ada seorang yang berada di atas bangunan, kemudian yang di bawah itu ada temannya. Ini kisaran pada siang hari. Nah, ada kawasan 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, kawasan 1 itu lebih sejuk daripada kawasan 5. Kenapa? Karena kawasan 5 itu akan semakin panas, sebabkan sinar matahari ke jalan, kemudian ada pemantulan sinar matahari tersebut panasnya dari jalan, sehingga kawasan kelima itu akan lebih panas dan kawasan 1 itu akan lebih sejuk. Teman yang di atas memanggil temannya yang berada di bawah. Nah, suaranya itu maka akan dibiaskan. Kenapa dibiaskan? Karena udaranya itu kalau dalam suhu yang panas, maka kecepatannya itu menjadi lebih rendah dibanding kecepatan udara yang berada pada suhu yang dingin. Sehingga lihat kita teman yang meneriak atau memanggil temannya yang di bawah, arah gelombang suaranya itu dibiaskan pada kawasan 1, kemudian kawasan 2 semakin dibiaskan, dan sampai ke kawasan 5 itu pembiasannya semakin besar karena suhunya itu semakin panas, sehingga teman yang di atas itu memanggil teman yang berada di bawah, suaranya itu tidak kedengaran oleh teman yang berada di bawah. Nah, ini merupakan salah satu contoh dan gejala dari pembiasan gelombang bunyi. Ada juga contohnya yang lain, yaitu ketika petir di malam hari dan di siang hari. Nah, kalau di malam hari kedengarannya itu lebih keras dibanding pada siang hari. Kenapa? Karena di siang hari itu ada pembiasan gelombang bunyi akibat dari suhu yang panas. Nah, selanjutnya itu gejala dan contoh dispersi pada gelombang bunyi. Dispersi gelombang dapat diartikan sebagai perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat suatu medium. Bunyi tidak mengalami dispersi. Kenapa? Karena udara sebagai medium pada bunyi, udara tersebut dapat dianggap sebagai medium non-dispersi. Kalau bunyi terdispersi, akan jadi banyak bentuk dari gelombang tersebut. Contohnya, jika kamu berbicara sama temanmu, maka bunyi kalau terdispersi, kamu gak bakalan kedengaran apa yang dikatakan oleh temanmu. Soalnya gelombangnya bakalan berubah-ubah. Jadi suara kalau terdispersi maka tidak akan bisa terdengar atau suaranya tidak akan jelas.
Jadi kesimpulannya bahwa gelombang bunyi itu tidak dapat dispersi atau tidak bersifat dispersi. Kenapa? Karena medium yang dilalui oleh gelombang bunyi yaitu udara bersifat non-dispersi. Nah, selanjutnya itu gejala dan contoh diffraksi gelombang bunyi. Diffraksi yaitu gejala gelombang yang melentur saat melalui lubang kecil atau celah sehingga mirip sumber baru. Besarnya diffraksi bergantung pada ukuran penghalang dan panjang gelombang. Contohnya seperti kita berbicara di suatu ruangan, kemudian ruangan tersebut terhubung dengan ruangan yang kedua. Nah, pembatasnya itu ada suatu celah atau lubang, maka di ruangan yang kedua itu akan terdengar suara yang seperti sumber yang baru. Jadi tidak jelas seperti apa yang dikatakan di ruangan satu. Nah, ilustrasinya, gambarnya ini ada. Jadi di yang sebelah kiri itu ruangan yang satu, ada gelombang bunyi, kemudian pembatas dari ruangan kedua ada celah atau lubang. Nah, suara yang pada ruangan satu, yaitu sebelah kiri, akan masuk pada celah tersebut. Nah, di ruangan kedua terdengar suara yang bersumber dari ruangan satu itu tidak akan jelas seperti apa yang dikatakan di ruangan satu. Nah, ini merupakan gambar ilustrasinya. Jadi ada suatu gelombang di ruangan satu keluar ke ruangan dua, maka bentuk dari gelombang tersebut itu akan berubah. Nah, ini merupakan gejala dan contoh diffraksi pada gelombang bunyi. Selanjutnya itu gejala polarisasi pada gelombang bunyi. Polarisasi merupakan proses pembatasan getaran vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal saja dan tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal, yaitu salah satunya adalah gelombang bunyi. Jadi, gelombang bunyi itu tidak terpolarisasi. Nah, selanjutnya itu gejala dan contoh interferensi dan pelayangan gelombang bunyi. Interferensi yaitu peristiwa bergabungnya dua gelombang atau lebih yang merambat pada medium yang sama dan pada waktu yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua, yaitu interferensi destruktif. Contohnya, ada dua anak, yang satu memanggil ibunya dan yang satunya lagi memanggil ayahnya secara bersamaan. Maka suaranya akan keras, tapi tidak jelas apa yang dikatakan. Nah, gambar gelombangnya yaitu pada gambar sebelah kiri, yaitu gambar gelombang bunyi interferensi destruktif. Nah, yang di atas itu anak yang satu misalnya, dan yang kedua, yang di bawahnya itu anak yang kedua. Nah, gelombang bunyinya ketika berkata bersamaan, nah yang dikatakannya itu berbeda, maka lembah bertemu dengan bukit dan bukit bertemu dengan lembah, maka suaranya tidak akan jelas. Maka destruktif itu dikatakannya itu melebur, sehingga gelombang bunyi itu ketika beradu itu tidak akan jelas.
Nah, kalau pelayangan gelombang adalah interferensi dua bunyi beramplitudo sama, namun berbeda frekuensi sedikit. Pelayangan bunyi membentuk interferensi konstruktif-destruktif yang disebut layangan. Contohnya pada saat bernyanyi. Dua orang penyanyi yang bernyanyi hampir bersamaan, ada perbedaan frekuensi sedikit. Maka gelombang bunyinya itu hampir beriringan, saling berdekatan. Nah, ilustrasinya ini ada gambar frekuensi yang satu, itu bunyi yang satu yang berwarna biru, itu berdekatan, berhimpit dengan frekuensi yang kedua, itu sumber bunyi yang kedua. Nah, itu merupakan pelayangan gelombang bunyi. Contoh soal dan pembahasan pelayangan gelombang bunyi. Ada satu soal, jika dua buah sumber bunyi masing-masing dengan frekuensi 1000 Hz dan 1016 Hz berbunyi dengan serentak, maka akan timbul pelayangan bunyi dengan frekuensi. Nah, yang ditanyakannya itu adalah berapa pelayangan bunyi dengan frekuensinya itu berapa. Frekuensi pelayangan bunyinya itu berapa. Nah, yang diketahuinya yang pertama adalah frekuensi 1 yaitu 1000 Hz. Kemudian frekuensi 2 itu 1016 Hz. Yang ditanyakan frekuensi layangan. Perlu kita ketahui bahwa untuk mencari frekuensi layangan itu harga mutlak dari frekuensi 1 dikurangi frekuensi 2. Kita tinggal memasukkan 1000 dikurangi 1016. Hasilnya minus 6. Karena ini harga mutlak, maka nilainya selalu positif. Jadi frekuensi layangannya itu adalah sebesar 16 Hz. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Siti Farha Awaliyah. Dari saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farha Awaliyah akan menjelaskan mengenai azas Doppler atau efek Doppler yang berkaitan dengan ilmu fisika. Azas Doppler atau efek Doppler merupakan perubahan frekuensi pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Efek Doppler dinamakan berdasarkan seorang ilmuwan Austria yang bernama Christian Doppler, yang pertama kali menjelaskan fenomena tersebut pada tahun 1842. Efek Doppler dapat ditemukan pada segala jenis gelombang seperti gelombang air, gelombang suara, gelombang cahaya, dan lain-lain. Efek Doppler pertama kali ditemukan oleh Christian Doppler berawal dari ketika beliau mengalami suatu fenomena. Ketika beliau mendengar suatu suara, beliau merasa penasaran karena terdapat perbedaan efek suara ketika suara tersebut mendekat dan menjauh dari dirinya. Kemudian setelah bertahun-tahun beliau meneliti fenomena tersebut, maka beliau menemukanlah yang dinamakan efek Doppler, suatu teori yang dinamakan efek Doppler. Dan beliau mengemukakan pada suatu konferensi ilmuwan besar yang bernama Bohemian Society of Science pada tahun 1842 tersebut, lebih tepatnya pada tanggal 25 Mei. Nah, seperti pada gambar di sini, efek Doppler terjadi saat sumber suara bergerak terhadap pendengar ataupun sebaliknya. Seperti pada gambar tersebut,
Ketika seseorang mendengar mobil sirine yang sedang melaju ke arah seseorang tersebut, maka akan terdengar suara sirine yang semakin tinggi. Hal tersebut terjadi karena ketika mobil ambulan mendekat pada seorang pendengar, maka frekuensi gelombang suara tersebut akan menjadi rapat seperti pada gambar ini. Sedangkan saat mobil tersebut telah melewati seseorang, telah melaju ke depan, maka bunyi suara sirine tersebut akan terdengar semakin kecil karena frekuensi gelombang suara tersebut semakin renggang seperti ini. Nah, seperti itu. Sebetulnya fenomena ini sering kita alami pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan kita bahas pada materi ini, kita akan lebih fokus pada gelombang suara. Rumus azas Doppler. Rumus yang digunakan dalam menyelesaikan soal azas Doppler adalah frekuensi pendengar sama dengan kecepatan plus minus kecepatan pendengar dibagi kecepatan plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi sumber. Nah, mengapa ada plus minus? Plus minus tersebut ada aturannya. Ketika pendengar mendekati sumber, maka itu positif. Seperti ini ya. Ketika ada sumber suara, ketika ada seorang pendengar mendengar sirine lewat. Nah, ketika mobil ambulan atau yang berbunyi sirine ini mendekat pada pendengar, maka ini positif. Sedangkan ketika mobil tersebut sudah melewati pendengar tersebut, seseorang tersebut, maka itu negatif. Nah, kemudian terdapat beberapa istilah dalam teori efek Doppler, yaitu match, shock wave, dan sonic boom. Match atau bilangan match merupakan perbandingan antara kecepatan sumber bunyi dengan kecepatan suara yang didefinisikan sebagai bilangan match, yang ditujukan untuk memberikan parameter kecepatan suatu benda terhadap kecepatan suara yang dilaluinya, seperti dirumuskan dalam perumusan berikut. Sedangkan shockwave atau gelombang kejut merupakan gelombang dari suatu aliran yang sangat cepat dikarenakan kenaikan tekanan, temperatur, atau densitas secara mendadak pada waktu yang bersamaan. Nah, sonic boom itu sendiri merupakan suatu istilah dentuman sonik biasa yang digunakan untuk menyatakan gelombang kejut yang disebabkan oleh pesawat supersonik. Nah, dari ketiga istilah tersebut, maksudnya seperti ini. Ketika suatu pesawat ketika pesawat tersebut melintas dengan suatu kecepatan biasa, maka akan menghasilkan frekuensi gelombang suara. Ketika pesawat tersebut
menggunakan kecepatan supersonik, pesawat tersebut akan terbang lebih cepat, sehingga frekuensi gelombang suaranya tersebut akan lebih banyak dan terkesan bertumpuk. Nah, frekuensi gelombang tersebut akan menghasilkan shockwave atau disebut juga dengan Mach. Nah, ketika pesawat tersebut melintasi seseorang, itu tidak akan terdengar, dan suara tersebut akan terdengar ketika pesawat tersebut sudah melewati seseorang tersebut, dan suara yang didengar oleh seseorang tersebut itu yang dinamakan dengan sonic boom. Nah, manfaat efek Doppler. Efek Doppler sendiri dipakai pada aplikasi beberapa jenis radar untuk mengukur kecepatan objek yang diamati. Dengan mengukur perubahan frekuensi yang diterima, maka kita dapat mengukur kecepatan objek tersebut. Seperti pada bidang kesehatan, ekokardiogram merupakan perangkat kesehatan yang menggunakan fenomena efek Doppler untuk mengukur kecepatan aliran darah dan karakteristik jaringan tisu secara akurat. Alat ini menghasilkan gambar jantung dengan aliran-aliran darahnya menggunakan saluran ultrasonik Doppler 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, alatnya dapat kita lihat seperti pada gambar ini ya, yang kiri. Nah, contoh soalnya, sebuah mobil polisi yang dibunyikan sirine berfrekuensi 940 Hz bergerak dengan kecepatan 90 km per jam mendekati seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Nah, jika kecepatan suara di udara sebesar 340 meter per sekon, berapa frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh orang tersebut? Nah, jadi yang ditanyakannya adalah frekuensi yang didengarkan oleh berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar tersebut. Nah, di sini sudah diketahui ya bahwa sirine yang menyala itu berfrekuensi 900. Agar lebih jelasnya, sirine yang menyala berfrekuensi 940 Hz dengan kecepatan 90 km per jam. Seperti yang diketahui ini. Frekuensi sumber tersebut 90 km. Kecepatan frekuensi tersebut 90 km per jam, atau kita ubah menjadi meter per sekon. Jadi 25 meter per sekon. Nah, di sini ada tanda negatif. Mengapa ada tanda negatif? Karena tadi mendekati seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Nah, ketika sumber suara mendekati pendengar, maka itu negatif. Kecepatan pendengarnya 0 karena dalam keadaan diam. Maka tinggal dimasukkan rumus. Frekuensi pendengar sama dengan kecepatan udara plus minus kecepatan pendengar dibagi kecepatan udara plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi sumber. Nah, sudah diketahui kecepatan
udaranya 340, maka tinggal dimasukkan 340 plus minus 0 karena karena kecepatan pendengarnya 0 dibagi 340 dikurangi karena yang tadi ya, karena bernilai negatif, maka dikurangi 25 dikali 940 sama dengan 340 dibagi 315 dikali 940, dan ini kita tidak menggunakan meter per sekon, maka hasilnya 1,014 Hz. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.